Baik, salam untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Desto Wardana Siregar dengan NIM 4213230032. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penelitian skripsi saya yang berjudul Markov Chain K-means Cluster Model dalam dinamika transisi tingkat kemiskinan berdasarkan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dengan dosen pembimbing Dr. Pardomuan Sitompul, SSI, MSI. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya, yang pertama berdasarkan cara pengukurannya, kemiskinan itu dibagi atas dua. Yang pertama itu kemiskinan absolut dan yang kedua itu kemiskinan relatif. Nah, dalam hal ini, kemiskinan absolut itu bersifat universal dengan diukur menggunakan garis kemiskinan, yang mana saat YI atau pengeluaran per kapita lebih kecil dari Z atau garis kemiskinan, maka seseorang tersebut mengalami kemiskinan. Kemudian ditemukan fenomena bahwa kemiskinan ekstrim secara global dan nasional mengalami tren penurunan. Namun, menurut data P3KE, diestimasi bahwa kemiskinan ekstrim di Sumut mengalami kenaikan 0,02%. Selanjutnya, kemiskinan dalam kemiskinan absolut dapat diukur dengan menggunakan indeks kedalaman kemiskinan atau Poverty Gap Index dan indeks keparahan kemiskinan atau Poverty Severity Index. Selanjutnya, berdasarkan data pula ditemukan bahwa sebaran kemiskinan di Sumut itu tidak merata. Maka perlu dilakukan segmentasi untuk mengetahui wilayah yang paling rentan. Maka dalam hal ini segmentasi dapat dilakukan menggunakan K-means clustering. Nah, selanjutnya segmentasi yang telah dilakukan dapat digunakan untuk melihat pola peluang transisi dengan memodelkannya lebih lanjut menggunakan model rantai Markov atau Markov chain. Kemudian rumusan rumusan masalah yang diambil yang pertama, bagaimana karakteristik klaster tingkat kemiskinan yang tercipta di Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua, bagaimana pola transisi tingkat kemiskinan di kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara pada keadaan steady state. Yang ketiga, kapan Provinsi Sumatera Utara akan diproyeksikan sepenuhnya terbebas dari klaster kemiskinan tinggi atau ekstrim, dan bagaimana estimasi probabilitasnya. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, mendeskripsikan karakteristik klaster tingkat kemiskinan yang tercipta. Yang kedua, untuk mengetahui pola transisi tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada keadaan steady state. Yang ketiga, untuk mengetahui waktu Provinsi Sumatera Utara akan diproyeksikan sepenuhnya terbebas dari klaster kemiskinan tinggi atau ekstrim, dan bagaimana estimasi probabilitasnya. Adapun kajian pustakanya meliputi yang pertama kemiskinan dan kemiskinan absolut, yang kedua itu garis kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, yang ketiga ukuran-ukuran kemiskinan yang meliputi P0, P1, dan P2, selanjutnya K-means clustering, Albo method, deteksi outlier G-score, K-means sharp atau K-means pagar, rantai Markov, matriks peluang transisi, persamaan Chapman-Kolmogorov, peluang steady state, dan R atau R studio. Untuk metode penelitiannya, eh, waktu dan tempat penelitian dilakukan di Laboratorium Matematika Universitas Negeri Medan dalam periode waktu 2 bulan. Jenis penelitiannya itu kuantitatif dengan data penelitian yang sekunder dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, di mana prosedur penelitiannya meliputi studi literatur, perumusan masalah dan tujuan penelitian, pengumpulan data, preprocessing data, chemistry clustering, dan analisis Markov chain. Eh, Pada bagian pembahasan yang pertama diawali dengan pendeskripsian umum data. Eh, Keseluruhan rata-rata poverty gap dan poverty severity di Provinsi Sumatera Utara itu secara keseluruhan itu mengalami penurunan, di mana eh, dari tahun 2023 ke tahun 2024 untuk P1 itu terjadi penurunan sebesar 5,17% dan untuk P2 itu terjadi penurunan 12,51% pada transisi 2023 ke 2024. Kemudian selanjutnya itu pengklasteran atau clustering pada data 2023.
Nah, untuk hal pertama yang dilakukan pada saat clustering yaitu pendeteksian outlier. Nah, berdasarkan grafik sebaran nilai G-score eh, pada layar itu ditemukan bahwa pada data 2023, data bersih dari outlier, maka bisa langsung dilakukan untuk pengklasteran dengan K-means clustering. Kemudian, penentuan jumlah cluster optimal dengan elbow method berdasarkan grafik 4-4, di mana pada layar dapat ditampilkan bahwa eh, total within sum of square itu dipetakan terhadap berbagai nilai K, di mana kita harus mencari nilai titik K paling siku, di mana terjadi penurunan signifikan, dan kemudian melandai setelahnya. Nah, berdasarkan grafik, diketahui bahwa K yang paling optimal itu adalah di K sama dengan 3. Kemudian dilakukan k-means clustering dengan menjalankannya eh, melalui program R, dihasilkan visualisasi dan pemetaan sebagai berikut. Yang mana berdasarkan visualisasi ini dapat kita eh, ketahui bahwa klaster yang berwarna merah itu adalah klaster satu yang mempunyai rata-rata kekurangan pendapatan yang paling tinggi dan sebaran pendapatan yang paling tidak merata. Kemudian yang paling rendah yang warna biru itu adalah klaster 3, yang mana klaster tersebut merupakan klaster yang memiliki rata-rata kekurangan pendapatan yang paling rendah dan sebaran pendapatan yang paling merata. Eh, Selanjutnya itu clustering pada data 2024. Sama halnya dengan data 2023, hal yang pertama dilakukan yaitu pendeteksian outlier. Nah, berdasarkan grafik sebaran nilai G-score pada data 2024, dapat diketahui bahwa ternyata ada outlier yang mana terjadi di Nias Utara. Nah, ditinjau dari P1 dan P2-nya, dia sama-sama outlier. Artinya, eh, untuk pengklasteran data 2024 tidak dapat langsung dilakukan menggunakan K-means clustering yang klasik. Nah, dalam hal ini, dalam penelitian ini dilakukan menggunakan K-means sharp clustering yang lebih tahan dengan outlier. Kemudian, penentuan jumlah cluster optimal dengan elbow method, sama halnya dengan data 2023, titik paling siku yang ditemukan pada grafik itu adalah di titik K sama dengan 3. Kemudian ditemukan visualisasi, dihasilkan visualisasi dan pemetaan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu analisis Markov chain. Nah, dalam model ini, state diwakili oleh klaster-klaster yang tercipta melalui proses k-means clustering dengan didefinisikan state satu itu adalah klaster satu atau klaster kemiskinan tinggi, state 2 itu klaster 2 atau klaster kemiskinan menengah, dan state 3 itu klaster 3 atau klaster kemiskinan rendah. Nah, setelah dicari peluang transisi eh, dari perpindahan setiap state-nya, diperoleh ada 9 peluang transisi, yang mana P11 itu 5/7, P12/7, P13/7, P21 itu 2/11, P22 itu 6/11, P23 3/11, P31 itu 0/15 atau 0, P32 itu 5/15 atau 1/3, dan P33 itu 10/15. Kemudian dari perhitungan peluang transisi tadi dibentuklah matriks peluang transisi yang disimbolkan dengan P, dapat dilihat pada layar. Selanjutnya eh, yaitu pencarian peluang steady state. Nah, eh, steady state dalam rantai Markov itu dijamin kalau rantai Markov tersebut memenuhi sifat ergodik. Nah, dalam hal ini, sifat ergodik itu terdiri dari tiga sifat. Yang pertama itu irreducible, yang kedua aperiodic, dan yang ketiga itu positive recurrent. Nah, yang pertama itu irreducible atau tak tereduksi.
Nah, dalam penelitian ini, berdasarkan diagram transisi state pada grafik 411, dapat dilihat bahwa setiap state itu saling berkomunikasi. State satu itu dapat mencapai keadaan 2 dan sebaliknya. State satu dapat mencapai keadaan 3 dan sebaliknya. State 2 dan 3 juga saling berkomunikasi. Artinya, hanya ada satu kelas komunikasi dalam transisinya. Artinya, rantai Markov tersebut memenuhi sifat irreducible. Yang kedua itu apriodik. Apriodik itu jika dan hanya jika DI itu adalah sama dengan satu atau FVB dari semua kemungkinan N, di mana ada peluang yang berangkat dari state I dan kembali lagi ke state I dalam langkah positif. Eh, Dalam hal ini D1 itu adalah satu, D2 juga satu, D3 juga satu. Artinya eh, rantai Markov ini juga memenuhi sifat apriodik. Yang terakhir itu adalah positif recurrent. Positif recurrent itu jika proses dimulai dari state I, maka nilai harapan dari waktu sampai dari state itu kembali ke state I lagi atau mu I atau seper VI adalah bilangan hingga atau finite. Nah, melalui program R ditemukan bahwa eh, vektor mu I itu adalah terbatas atau finite. Maka karena ketiga sifat tadi telah terpenuhi, maka rantai Markov tersebut memenuhi sifat ergodik. Artinya terdapat kestabilan dan kestabilan itu unik. Eh, Steady state dari P itu dapat diperoleh dengan menyelesaikan sistem persamaan linear, eh, di mana V itu memenuhi P sama dengan V dikali P atau matriks peluang transisi, dan sigma I sama dengan satu, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. eh, Vektor V1, V2, V3 sama dengan vektor V1, V2, V3 dikalikan dengan matriks peluang transisi yang tadi. Maka diperoleh bahwa eh, steady state dari P itu dapat diperoleh dengan menyelesaikan sistem persamaan linear, di mana P itu memenuhi P sama dengan P dikali P atau matriks peluang transisi, dan sigma I atau VI sama dengan satu. Sehingga dengan menyelesaikan persamaan persamaan linear di atas itu diperoleh bahwa V1 itu sama dengan 0,2331. Steady state dari P itu dapat diperoleh dengan menyelesaikan sistem persamaan linear, di mana keadaan setimbang V itu memenuhi V sama dengan V dikali matriks peluang transisi P, dan sigma I VI sama dengan satu. Sehingga dapat dituliskan sistem persamaan sebagai berikut. Vektor V1, V2, V3 sama dengan vektor V1, V2, V3 dikalikan dengan matriks peluang transisi P. Nah, dengan menyelesaikan persamaan di atas itu, diperoleh bahwa nilai dari V1 itu 0,2331, V2 itu 0,3664, dan V3 itu 0,4005. Yang mana ini dapat disusun dalam vektor yang disebut dengan vektor steady state. Dengan menggunakan persamaan Chapman-Kolmogorov, ditemukan juga hasil yang sama dengan cara mengalihkan matriks peluang transisinya secara berulang-ulang. Eh, Kemudian berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan itu, diambil kesimpulan yang pertama, K-means clustering itu berdasarkan proses K-means clustering ditunjukkan bahwa dengan penentuan jumlah cluster optimal menggunakan elbow method baik pada data 2023 dan 2024, data terkelompok ke dalam tiga cluster dengan nilai between cluster sum of square-nya itu 82,7% dan 81%.
Yang kedua itu keadaan setimbang atau steady state itu diperoleh pada periode ke-18 dengan vektor steady state-nya yang disebut P itu 0,2331, 0,3664, dan 0,4005 yang dapat diartikan bahwa yang pertama, seluruh kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara akan bertransisi dan masuk ke dalam klaster satu atau klaster kemiskinan tinggi atau ekstrim dengan peluang sebesar 23,31%. Yang kedua, seluruh kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara akan bertransisi dan masuk ke dalam klaster 2 dengan peluang 36,64%. Yang ketiga, seluruh kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara akan bertransisi dan masuk ke dalam klaster kemiskinan satu atau klaster kemiskinan rendah dengan peluang sebesar 40,05%. Kesimpulan yang ketiga, pada tahun 2041 atau periode transisi ke-18, Provinsi Sumatera Utara akan diproyeksikan secara keseluruhan itu bertransisi dari klaster kemiskinan tinggi atau ekstrim dengan probabilitas sebesar 40,05%. Adapun saran penelitiannya itu, penelitian ini pengelompokannya itu hanya difokuskan berdasarkan indeks kedalaman dan peran kemiskinan. Oleh karena itu, penulis memberikan saran untuk penelitian selanjutnya untuk menggunakan fitur-fitur lainnya seperti tingkat pengangguran, indikator-indikator kesehatan seperti persentasi sanitasi layak, angka stunting, dan lain-lain. Demikian penjelasan saya mengenai penelitian skripsi saya. Terima kasih.